Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Viral anak tega buang ayah kandung ke tempat sampah. Orang tua menjadi sosok penting yang hadir dalam hidupmu. Kehadiran orang tua akan memberikan banyak pengalaman dan pengaruh besar. Ayah dan ibu akan menjadi guru pertama yang mengenalkanmu pada banyak hal. Mulai dari mengenal nama, berbagai benda dan warna, sampai pelajaran hidup yang berharga. Tidak hanya pengalaman yang manis saja, namun juga lika-liku dalam menjalani kehidupan. Cinta itu sederhana, seperti ayah rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup seorang ayah yang penuh kasih sayang bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang laki-laki yang baik hati dan selalu tersenyum, meskipun hidupnya tak selalu mudah. Ia memiliki dua anak yang sangat dicintai. Satu adalah anak kandungnya yang bernama Dika dan yang lain adalah seorang anak angkat yang bernama Maya. Dika adalah seorang anak yang memiliki semangat petualangan yang tinggi. Dia seringkali melakukan hal-hal yang nakal dan kadang-kadang menyusahkan ayahnya. Dika sering terlambat pulang sekolah, membuat coretan-coretan di dinding dan kadang-kadang tidak bisa mengikuti perintah Pak Budi. Meskipun begitu, Pak Budi tetap mencintai Dika dengan sepenuh hatinya dan berusaha keras untuk mendidiknya dengan baik. Maya di sisi lain adalah seorang anak yang patuh dan rajin, selalu membantu Pak Budi dengan pekerjaan rumah dan selalu mentaati peraturan. Maya sangat mencintai Pak Budi dan berusaha untuk menjadi anak yang baik agar tidak membuatnya khawatir. Suatu hari Dika melakukan kesalahan besar. Dia bermain petasan di dalam rumah tanpa izin dan menyebabkan kebakaran kecil. Api berhasil dipadamkan, tetapi beberapa barang berharga dalam rumah terbakar habis. Pak Budi sangat marah pada Dika dan merasa sangat kecewa. Dika, ayah sangat marah padamu karena tindakanmu. Tapi kamu adalah anak ayah dan tidak ada yang akan menggantikan tempatmu di hati ayah. Kami akan belajar dari kesalahan ini bersama-sama dan kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Pak Budi selalu mencintai baik Dika maupun Maya dengan tulus, meskipun Dika seringkali melakukan kesalahan. Suatu hari setelah peristiwa kebakaran yang membuat Dika merasa menyesal atas perbuatannya, ada kejadian lain yang membuat Pak Budi terkejut dan sedih. Dika yang masih belum sepenuhnya belajar dari kesalahannya memutuskan untuk kebut-kebutan dengan sepeda motor temannya tanpa izin. Dalam kecepatan tinggi, Dika kehilangan kendali dan menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan. Kecelakaan itu membuat orang yang ditabrak terluka cukup serius dan ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Pak Budi segera datang ke lokasi kejadian dan melihat keadaan yang sangat buruk. Dia merasa sangat sedih dan khawatir tentang kesehatan pejalan kaki yang ditabrak oleh Dika. Pak Budi tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakan anaknya. Meskipun ini adalah hal yang sangat sulit baginya, dia segera menghubungi keluarga pejalan kaki yang terluka dan menyampaikan permintaan maaf serta kesiapannya untuk mengganti rugi semua biaya pengobatan dan kerugian lainnya. Pak Budi dan keluarga pejalan kaki yang ditabrak bertemu untuk membahas masalah ini dengan bijak. Mereka akhirnya sepakat bahwa Pak Budi akan menanggung semua biaya pengobatan dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh keluarga tersebut. Meskipun ini adalah beban besar bagi Pak Budi, dia tahu bahwa ini adalah cara yang benar dan adil untuk menangani masalah tersebut. Selama proses pemulihan pejalan kaki yang terluka, Dika merasa sangat menyesal atas tindakannya. Pak Budi dan Maya terus memberikan dukungan moral kepada Dika dan mereka semua belajar dari kesalahan ini bersama-sama. Dika mulai menyadari bahwa tindakan tidak bertanggung jawab dapat berdampak buruk pada orang lain dan keluarga yang dicintainya. Meskipun Dika adalah anak yang seringkali nakal dan menimbulkan kesulitan bagi Pak Budi, Maya sangat patuh dan berprestasi di sekolah. Pak Budi tetap mencintai kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia sangat bangga dengan prestasi Maya yang selalu meraih juara di sekolah. Maya adalah anak yang rajin belajar dan selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Suatu hari sekolah Maya mengadakan kompetisi ilmiah tingkat nasional. Semua guru dan teman-teman sekelasnya tahu bahwa Maya adalah calon kuat untuk meraih juara. Maya dengan tekun mempersiapkan diri dan bersaing dengan keras di kompetisi tersebut. Hasilnya, Maya berhasil meraih juara pertama dan membawa prestasi gemilang untuk sekolahnya.
Ketika Pak Budi mendengar kabar bahwa Maya telah meraih juara nasional, ia merasa sangat bahagia dan bangga. Ia merasa terharu dengan dedikasi dan kerja keras Maya dalam meraih prestasi tersebut. Pak Budi juga tahu bahwa keberhasilan Maya adalah hasil dari usahanya sendiri, dan ia selalu mendukung Maya dalam segala hal yang ingin dicapainya. Seiring berjalannya waktu, perasaan iri Dika terhadap Maya semakin tumbuh. Meskipun Pak Budi selalu berusaha untuk memberikan perhatian yang sama pada keduanya, Dika merasa bahwa ayahnya lebih bangga dan lebih sayang kepada Maya karena prestasinya yang gemilang di sekolah. Ia pun mulai merasa seperti anak yang kurang dalam keluarganya. Suatu hari, Dika akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia duduk bersama Pak Budi di ruang keluarga dan mulai berbicara dengan perasaan yang tulus. "Ayah, aku tahu bahwa Maya pintar dan selalu meraih prestasi, tapi aku merasa iri. Aku merasa seperti aku tidak cukup baik di mata ayah. Aku ingin ayah juga bangga padaku," kata Dika dengan suara gemetar. Pak Budi merasa sangat terharu mendengar perasaan Dika yang jujur. Dia segera mengambil Dika dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, "Dika, aku mencintai kamu dan Maya dengan cara yang sama. Tidak ada perbandingan antara kalian berdua. Maya mungkin pintar di sekolah, tapi kamu punya bakat dan keunikanmu tersendiri yang membuat ayah bangga. Ayah selalu mencintai kamu tanpa syarat, dan tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu dalam hatiku." Pak Budi juga mengambil waktu untuk berbicara dengan Maya tentang perasaan Dika. Maya dengan bijaksana merespon bahwa dia tidak pernah bermaksud membuat Dika merasa tidak cukup. Mereka berdua akhirnya berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian dan tujuan masing-masing. Suatu hari, Dika mendekati Pak Budi dengan permintaan yang besar. Dia sangat menginginkan motor baru yang sedang tren di kalangan teman-temannya. Dika tahu bahwa motor tersebut cukup mahal, tetapi ia sangat tergoda oleh ide memiliki motor tersebut. "Dika," kata Pak Budi dengan lembut, "ayah tahu bahwa kamu sangat menginginkan motor itu, tapi saat ini kita tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Kita harus mengutamakan kebutuhan keluarga dan keuangan yang lebih penting." Dika merasa kecewa dan sedih karena Pak Budi tidak bisa membelikan motor itu, namun dia juga tahu bahwa ayahnya selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Beberapa hari kemudian, Maya mendekati Dika dengan wajah serius. Maya melihat betapa Dika sangat ingin memiliki motor tersebut dan dia merasa bahwa Dika sudah cukup dewasa untuk menghargai uang dan bekerja keras untuk mendapatkannya. "Dika, aku tahu motor itu sangat penting bagimu. Aku ingin membantumu mewujudkannya. Aku punya uang tabungan dari hadiah ulang tahun dan hadiah lainnya. Saya bersedia memberikannya kepada kamu untuk membantu membeli motor itu," kata Maya. Seperti diketahui, Pak Budi adalah seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya, Dika dan Maya. Setelah Dika menerima uang tabungan dari Maya untuk membeli motor yang diinginkannya, Pak Budi merasa terharu, tapi juga merasa khawatir karena ia tidak memiliki cukup uang untuk melunasi sisa biaya motor tersebut. Dalam kebingungannya, Pak Budi memutuskan untuk mencari solusi dengan cara mencari pinjaman. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas janjinya kepada Dika untuk membantu membeli motor itu. Oleh karena itu, ia mencari berbagai opsi pinjaman yang tersedia. Pak Budi pergi ke bank setempat untuk mengajukan pinjaman, tapi ia menemui kendala karena riwayat kreditnya yang tidak terlalu baik. Bank menolak permohonannya untuk mendapatkan pinjaman, namun Pak Budi tidak menyerah begitu saja. Dia mulai mencari bantuan dari teman-teman dan saudara-saudaranya. Beberapa dari mereka memberikan pinjaman dengan persyaratan yang wajar, sementara yang lain membantu mencarikan opsi lain untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Akhirnya setelah berusaha keras, Pak Budi berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk melunasi sisa biaya motor Dika. Dengan rasa lega dan bersyukur, ia membayar motor tersebut dan memberikannya kepada Dika. Dika merasa sangat bahagia motor impiannya itu menjadi kenyataan. Suatu sore setelah pembelian motor barunya, Dika datang ke ruang keluarga dengan wajah yang murung dan marah. Dia terlihat sangat frustasi dan kecewa. Pak Budi tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Dika. Jadi ia mendekati anaknya dengan lembut dan bertanya, "Ada yang salah, Nak? Apa yang membuatmu marah?" Dika dengan emosi yang memuncak menjawab, "Ayah, aku tidak ingin motor ini lagi. Ini semua kesalahanmu. Aku tidak mau uangmu yang kotor ini. Aku ingin motor yang lebih bagus, bukan yang ini." Pak Budi tersenyum lembut dan berkata, "Dika, ayah memahami perasaanmu. Aku tahu motor ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, tapi ingatlah, dalam hidup ini kita tidak selalu memiliki semua yang kita inginkan. Motor ini mungkin bukan yang paling mahal dan yang paling mewah, tapi ini adalah bentuk kasih sayang ayah kepada kamu. Ayah ingin kamu selalu aman dan bahagia saat berkendara."
Suatu hari setelah lulus SMA, Maya dan Dika merasa bahwa saatnya untuk mengambil langkah baru dalam hidup mereka. Mereka merasa ingin merantau dan mengejar impian dan tujuan yang lebih besar di luar desa kecil mereka. Mereka datang kepada Pak Budi dan Ibu Lasri untuk bicara tentang keputusan mereka. Maya dan Dika duduk bersama-sama dengan ayah dan ibunya di ruang keluarga. Mereka mulai berbicara dengan penuh rasa hormat dan kekhawatiran atas reaksi orang tua kita. Dika, Maya, kami tahu bahwa saatnya kalian berdua menjalani petualangan baru dalam hidup. Kami selalu mendukung kebahagiaan kalian, bagaimana kami bisa membantu, kata Pak Budi dengan suara lembut. Maya menjawab, terima kasih ayah ibu. Atas pemahaman dan dukungannya, kami ingin merantau untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik. Kami berjanji akan tetap menjaga nilai-nilai dan pelajaran yang kalian ajarkan kepada kami. Dika menambahkan, kami juga akan berhemat uang dan kami berusaha untuk menjadi anak yang baik bagi kalian. Ini adalah kesempatan untuk kami bertumbuh dan berkembang. Tetapi kami selalu akan memiliki keluarga kami di hati kami. Pak Budi dan Ibu Lasri merasa campur aduk dengan keputusan anak-anak mereka untuk merantau. Mereka merasa bangga dengan kematangan Maya dan Dika dalam mengambil langkah besar ini. Meskipun mereka juga merasa sedih karena akan merindukan mereka. Kami mendukung penuh keputusan kalian, kata Ibu Lasri dengan haru. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa dan kami tahu bahwa kalian akan berhasil dimanapun kalian pergi. Setelah perpisahan yang emosional dengan keluarga mereka dan desa tempat mereka tumbuh besar, Maya dan Dika mulai perjalanan mereka ke kota besar untuk mengejar impian mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan rintangan di jalan. Tetapi dengan dukungan dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dari keluarga mereka siap untuk menghadapinya. Setelah merantau dan meraih pendidikan yang lebih tinggi, Maya memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Keputusan ini tidaklah mudah, tapi Maya ingin membantu memberikan uang kepada keluarganya di desa dan juga mengumpulkan pengalaman hidup yang berharga di luar negeri. Di sisi lain, Dika memilih untuk bekerja di Jakarta, ibu kota Indonesia. Dia mengejar karir di bidang teknologi informasi dan mendapatkan pekerjaan yang menantang di salah satu perusahaan teknologi ternama di sana. Dia memiliki hasrat untuk berkembang di bidangnya dan membangun masa depan yang cerah. Meskipun mereka berdua berada di lokasi yang berbeda, Maya dan Dika tetap berkomunikasi secara rutin. Mereka saling mendukung dan berbicara tentang pengalaman hidup mereka masing-masing. Dalam komunikasi mereka selalu merindukan keluarga mereka di desa dan berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan. Maya yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong mengirimkan sebagian uangnya kepada keluarganya di desa. Suatu hari Dika menghadapi kenyataan yang pahit ketika ia dipecat dari tempat kerjanya. Alasannya adalah ketahuan mencuri dan sering bolos kerja. Ini adalah momen yang sangat sulit dalam hidupnya dan Dika merasa sangat malu dan menyesal atas perbuatannya. Setelah menerima berita pemecatannya, Dika pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Pak Budi dan Bu Lasri tentang kejadian tersebut. Dika merasa sangat takut dan khawatir tentang bagaimana orang tua mereka akan merespon. Setelah Dika dipecat dari pekerjaannya dan mengalami masa sulit dalam hidupnya, ia memutuskan untuk pulang kampung dan tinggal kembali di rumah Pak Budi. Ia merasa malu dan menyesal atas perbuatannya yang salah, dan ia ingin mendekatkan diri dengan keluarganya serta memulai kembali hidupnya dari awal. Ketika Dika kembali ke rumah Pak Budi, ia merasa cemas tentang bagaimana keluarga akan merespon kehadirannya, namun Pak Budi dan Bu Lasri menyambutnya dengan tangan terbuka. "Dika, apa yang terjadi?" tanya orang tuanya. Dika dengan penuh penyesalan menjawab, "Ayah, ibu, aku harus mengaku, aku dipecat dari pekerjaanku karena aku terlibat dalam tindakan yang salah. Aku mencuri dan sering bolos kerja. Aku sangat menyesal atas perbuatanku." Pak Budi dan Ibu Lasri merasa terkejut dan kecewa. Tapi mereka juga merasa bangga bahwa Dika berani mengakui kesalahannya. Mereka tahu bahwa langkah pertama menuju pemulihan adalah mengakui kesalahan. Pak Budi berkata dengan lembut, "Dika, apa yang kamu lakukan adalah salah dan kami sangat kecewa. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan ini dan mencoba untuk memperbaiki diri. Kami akan selalu mendukungmu dalam proses pemulihan ini." Ibu Lasri menambahkan, "Kamu harus mengambil tanggung jawab atas perbuatanmu, Dika, dan mencoba untuk memperbaiki diri. Kami ingin kamu belajar dari kesalahan ini dan menjadi pribadi yang lebih baik." Dika berjanji bahwa ia akan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dan akan berusaha keras untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah momen yang sulit tetapi juga berpeluang untuk Dika tumbuh dan belajar dari kesalahannya. Di kampung halaman, kehidupan terus berjalan dan suatu hari Pak Budi tiba-tiba jatuh sakit. Penyakit yang sangat serius dan keluarga sangat khawatir atas kesehatannya. Pak Budi adalah tulang punggung keluarga dan kondisi yang memburuk memberikan tekanan emosional dan finansial yang besar bagi mereka.
Maya yang bekerja sebagai TKW di Hong Kong merasa sangat prihatin dengan kondisi ayahnya yang sakit. Meskipun ia berada di luar negeri, ia merasa sangat jauh dan tidak bisa langsung memberikan dukungan fisik kepada keluarganya. Namun dia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarganya dalam situasi sulit ini. Maya mulai mengirimkan sebagian besar penghasilannya kepada keluarga. Ia ingin memastikan bahwa Pak Budi mendapatkan perawatan medis yang baik dan biaya pengobatannya terpenuhi. Maya juga berbicara dengan dokter dan ahli kesehatan untuk mendapatkan saran tentang pengobatan yang diperlukan bagi ayahnya. Selama waktu yang sulit ini, Maya terus berkomunikasi dengan keluarganya melalui panggilan telepon dan pesan teks. Ia memberikan dukungan moral kepada ibu dan anak-anaknya dan memastikan bahwa mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi krisis kesehatan ayah mereka. Walaupun ia harus berada jauh dari keluarganya, Maya selalu ada untuk mendukung mereka dalam bentuk yang ia mampu. Ia tahu bahwa kasih sayang dan perhatiannya dapat memberikan kekuatan kepada mereka di saat yang sulit ini. Pak Budi merasa sangat berterima kasih atas bantuan uang yang diberikan oleh Maya. Ia tahu bahwa anaknya bekerja keras dan mengorbankan sebagian besar penghasilannya untuk membantu keluarga. Maya adalah contoh nyata dari anak yang peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dika adalah anak yang tumbuh dengan kasih sayang penuh dari orang tuanya. Pak Budi dan Ibu Lastri selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepadanya sepanjang hidupnya. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang selalu berjuang keras untuk memberikan Dika dan saudara-saudaranya kehidupan yang lebih baik. Namun ketika Dika dewasa, ia mulai merasa tidak nyaman dengan tanggung jawab yang akan ia hadapi dalam merawat orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Maya, Dika mengatur segala persiapan untuk membawa orang tuanya ke panti jompo. Dika mulai bosan dengan suara sang ayah yang kerap merintih kesakitan dan juga hanya dirinya lah yang selalu dimintai tolong oleh sang ayah. Dika beranggapan mentang-mentang Maya yang bekerja, dirinya cukup mengirim uang saja, sedangkan orang tuanya semuanya diurus oleh Dika. Pada hari yang ditentukan, Dika pura-pura mengajak kedua orang tuanya ke rumah sakit. Yang Pak Budi tidak mengira adalah mereka diajak ke panti jompo yang kondisinya sudah tidak bagus. Dika sengaja asal memilih panti jompo yang jauh dari rumahnya tak peduli bagaimanapun kondisinya. "Dika, ini di mana nak?" kata ibunya. "Ini di panti jompo bu, sekarang ibu dan ayah akan tinggal di sini sampai tua." "Ya Allah Dika, ayahmu ini sedang sakit, kenapa kamu malah membawa ke sini?" tanya Ibu Lastri lagi. "Justru kalau di sini ada yang merawat bu, Dika sudah muak melihat ayah yang sakit-sakitan terus dan gak berguna di rumah. Dika juga harus menikah bu, dan Dika malu punya orang tua yang sakit-sakitan begitu." "Jelas Dika." "Astagfirullah Dika, kurang apa orang tuamu ini merawatmu, kenapa kamu tega kepada kami?" "Udah bu, biarkan Dika melakukan hal yang diinginkannya, bapak nggak apa-apa." "Tuh, ayah nurut, ibu nurut dong, nanti Dika jenguk seminggu sekali," janji Dika kepada orang tuanya. Nyatanya Dika tidak pernah sekalipun datang menjenguk kedua orang tuanya. Hingga beberapa bulan berlalu setelah kepergian kedua orang tuanya ke panti jompo, Dika bersantai di rumah dengan uang kiriman dari Maya. Dika sengaja tidak memberitahu Maya kalau Pak Budi sudah ia bawa ke panti jompo agar dirinya bisa menikmati uang Maya tanpa harus bekerja. Suatu hari, becak motor yang berhenti di depan rumah terlihat sepasang suami istri yang sudah tua itu turun dari becak tersebut dan terlihat memberi uang kepada pengemudinya. Mereka berdua bergandengan tangan dan datang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayah, ibu, kok kalian bisa ada di sini?" "Dika, ayah sama ibu kangen sama kamu, makanya kami datang ke sini," kata Ibu Lastri sambil merentangkan tangan ingin memeluk anaknya. Meski ogah, Dika pun membalas pelukan ibunya dan juga ayahnya. Pak Budi dan istrinya kembali ke rumah lamanya, tapi tidak sebagai orang tua Dika, melainkan sebagai tamu Dika. Namun Dika tidak pernah menawarkan makanan atau minuman apapun kepada kedua orang tua kandungnya itu. Ia malah enak-enakan nonton televisi sambil tiduran di rumah. "Dika sudah dewasa ya Pak?" "Iya Bu, alhamdulillah kita sudah membesarkan anak kita dengan baik meski kadang nakal, tapi Dika ternyata mau kita peluk," jawab Pak Budi. "Ayah sama ibu mau sampai kapan di sini?" tanya Dika ketus. Oh sebentar lagi pulang kok nak," jawab Ibu Lastri. "Iya, ayah sama ibu sebentar lagi pulang, kamu terganggu ya," tambah Pak Budi. "Ya udah, nanti Dika antar, Dika nyewa mobil dulu," jawab Dika lalu pergi keluar rumah. Mendengar kepedulian dari anaknya, Pak Budi dan istrinya amat senang dan bangga. Ia mengira Dika sudah berubah menjadi lebih baik, hingga tak lama kemudian sebuah mobil terparkir di depan rumah Dika dan muncul Dika di balik pintu kemudi. Tanpa bebibu, Lastri langsung membawa barang bawaan kedua orang tuanya ke dalam mobil seakan mengusir halus keduanya. Tapi keduanya tidak mempedulikan itu. Bagi mereka, Dika yang sudah berubah saja sudah cukup. Hingga Dika pun mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam mobil. Mobil pun jalan meninggalkan rumah Dika. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan sedang, tidak ada percakapan apapun di dalam rumah, hanya kesunyian yang didapatkan. Hingga akhirnya Dika pun menghentikan mobilnya, tapi bukan di panti jompo tempat mereka tinggal, melainkan di tempat pembuangan akhir.
Tempat itu dikelilingi bau busuk yang tidak terkira, terdapat gunungan sampah di mana-mana, dan di antara gunungan sampah itu terdapat beberapa kotak yang diterangi sebuah bolam lampu. Rupanya kotak kardus itu adalah tempat tinggal para pemulung di sana. Orang tua Dika melihat sekeliling. Keduanya kebingungan kenapa Dika menghentikan mobilnya di sini. "Kenapa kita berhenti di sini, Nak?" kata Pak Budi. "Mobilnya mau kehabisan bensin ya?" jawab Dika. "Lalu bagaimana, Nak?" tanya Bu Lasri. "Ayah sama Ibu turun dulu di sini, Dika mau nyari pom bensin dulu. Kalau mogok di jalan kan gak enak sama temen Dika yang minjemin mobil ini," kata Dika. Pak Budi dan istrinya pun menurut saja. Keduanya turun dari mobil sambil membawa barang bawaan mereka. Dika juga memberikan uang kepada keduanya 200.000, barangkali mau jajan di sekitaran sini. Keduanya pun menerima dengan senang hati pemberian anak kesayangannya itu. 1 jam, 2 jam, Dika tidak pernah datang. Hingga hari berganti pun, Dika tidak pernah kembali menjemput Pak Budi dan istrinya dari tempat pembuangan akhir tersebut. Para penduduk sekitaran TPA pun merasa kasihan kepada keduanya. Mereka tahu bahwa sepasang orang tua itu sedang dibuang oleh anaknya, tapi mereka tak tega memberitahu kenyataan pahit itu. Hingga akhirnya salah satu pemulung itu meminta seorang mahasiswa yang lewat di sana dan menceritakan kejadian yang menimpa Pak Budi dan istrinya. Mahasiswa itu pun merasa tersentuh dengan cerita si pemulung. Hingga akhirnya ia berinisiatif untuk menfoto kedua orang tua itu dan menguploadnya di media sosial. Benar saja, berkat kebaikan mahasiswa itu, foto tersebut menjadi viral dan menjadi berita hangat di televisi dan media sosial bahwa ada seorang anak yang tega membuang kedua orang tua kandungnya. Netizen yang mengetahui hal itu langsung mengutuk si anak dan melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, berita tersebut sampai di Hong Kong. Maya begitu terkejut dengan berita itu. Ia tidak menyangka jika kakaknya telah membuang kedua orang tua kandungnya. Ia tak peduli jika uang yang selama ini ia kirim ternyata ada di Dika. Ia malah menangis meratapi nasib sial yang dialami kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya Maya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Maya yang saat itu masih bekerja di Hong Kong mulai merenungkan langkah-langkah yang harus diambil. Dia merasa bahwa dia harus kembali ke Indonesia untuk mendukung orang tua dan berbicara dengan Dika dengan situasi ini. Kesejahteraan dan kebahagiaan orang tuanya adalah prioritas utama baginya. Setelah beberapa waktu merenungkan keputusannya, Maya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, Maya telah menghubungi temannya di Indonesia untuk membantunya memiliki tempat tinggal baru di kota. Maya berniat membeli rumah untuk ditinggalinya dan kedua orang tua angkatnya itu. Hingga ketika semuanya siap, Maya segera memesan tiket pulang ke Indonesia dan terbang ke Jakarta. Dari Jakarta, Maya langsung menuju tempat pembuangan akhir yang viral di mana kedua orang tua angkatnya itu dibuang oleh Dika. Beberapa jam perjalanan ditempuh Maya dengan butiran air mata yang terus-menerus turun membasahi pipinya. Ia tidak menyangka jika Dika akan berbuat kejam dengan membuang orang tua kandungnya. Padahal Maya tahu bahwa orang tua angkatnya itu Pak Budi dan istrinya sangat menyayangi Dika. Hingga mobil yang ditumpangi Maya pun berhenti. Maya segera turun dan mencari keberadaan orang tuanya. Setelah bertanya-tanya ke sana kemari, akhirnya Maya diantar oleh salah satu pemulung menuju rumah gubuk yang sengaja dibuatkan untuk kedua orang tua itu tinggal. Melihat hal itu, Maya langsung berlari dan membuka pintu yang terbuat dari kayu geribik. "Ayah, Ibu!" teriak Maya. "Masya Allah Maya, Maya anakku," teriak sang ibu. Keduanya bertemu sambil menangis sesenggukan. Maya sangat prihatin melihat kondisi kedua orang tuanya, terutama Pak Budi yang sedang sakit. Hingga akhirnya Maya pun segera mengemasi barang-barang kedua orang tuanya dan mengajak mereka pergi dari tempat itu. Pertemuan haru itu disaksikan penduduk sekitar dan mendoakan hal baik kepada orang tuanya. Kedatangan Maya adalah kejutan besar bagi orang tuanya dan mereka merasa sangat bahagia dan terharu melihat rumah baru mereka. Maya dengan penuh kasih sayang membimbing orang tuanya masuk ke dalam rumah yang telah dia persiapkan dengan cinta dan perhatian. Mereka sangat merasa bersyukur dan terharu atas usaha besar yang telah Maya lakukan untuk memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman dan aman. Rumah baru ini bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga merupakan simbol dari kasih sayang dan pengorbanan Maya kepada keluarganya. Ini adalah hadiah yang sangat berharga dan Maya merasa sangat senang bisa membuat impian orang tuanya menjadi kenyataan. Di sisi lain, polisi langsung menggeledah rumah Dika. Dika yang kala itu sedang menonton TV sambil tidur langsung disergap dan dibawa ke kantor untuk didakwa. Kabar penangkapan Dika pun langsung tersebar di media sosial hingga lebih banyak lagi netizen yang mengutuk dan menyumpahi dirinya. Kini Dika mendekam di penjara karena perbuatannya. Dirinya menangis dan terus-menerus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun sakit hati Maya tidak mengizinkan kedua orang tua itu bertemu Dika secara rutin. Maya hanya mengizinkan Pak Budi bertemu Dika setahun sekali.